Aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari 4 alam yang menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang pante ti saranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me pante dutiyampi ahang pante ti saranena saha panca silang
Dhammang yacami Anugahang katva Silang teta Me bante Tatiyampi Ahang bante Ti saranena saha Panca silang Dhammang yacami Anugahang katva Silang teta Me bante Yam ahang wadami tang wadeta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang Panatipata wera manisika padang samadhiyami. Adinadana wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Kamesu micacara wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me silang nibbanasa pacayo hotu tisarana saha pancasila dhammang sadukang katwa apamadina sampatita. Ya, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Aduh. Sehat tubuh, sehat pikiran. Pikirannya sehat nggak? Sehat? Pada suatu hari. Buddha mengatakan bahwa umatako wiyak putujano, artinya seseorang yang belum tercerahkan itu sesungguhnya seperti orang yang gila, maaf ya. Jadi istilahnya gila, umataka gila
Itu artinya apa? Kita yang belum tercerahkan ini, pikiran kita setiap saat tersiksa oleh kekotoran batin kita sendiri, ya. Jadi boleh dikatakan sangat sulit. Bahkan Buddha mengatakan beliau sudah melihat manusia bisa sehat secara jasmani selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kira-kira seperti itu. Tetapi beliau tidak pernah melihat seseorang yang putu jana, yang masih belum tercerahkan, berada dalam keadaan batin yang sehat hanya untuk sesaat saja, tapi setelah itu tersiksa lagi oleh kekotoran batin. Jadi seringkali keadaan batin orang yang belum tercerahkan itu sesungguhnya tidak sehat. Kalau Anda mengatakan bahwa batin Anda sedang sehat saat ini, itu menandakan bahwa Anda tidak sehat. Tidak apa-apa, lebih baik mengerti bahwa kita masih banyak PR yang harus kita kerjakan di dalam menjalani kehidupan ini, ya, di dalam usaha kita, proses kita untuk memurnikan batin kita, kualitas batin kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang suci nantinya, bisa keluar dari samsara. Karena memang sudah menjadi sifat dari samsara bahwa di dalam 5 agregat, ya, 5 kelompok kemelekatan yang 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan kita, itu semua adalah penderitaan. Penderitaan ada di mana-mana. Ya, karena kita sudah lahir masuk ke dalam samsara, maka satu harga yang harus kita bayar adalah penderitaan akan senantiasa muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat penting sekali mempunyai perspektif yang jelas, mempunyai pemahaman yang benar tentang kehidupan ini, ya. Karena hanya dengan pemahaman yang benar tentang kehidupan inilah maka kita bisa menemukan kedamaian hati. Inilah tujuan dari kehidupan kita sesungguhnya. Inilah tujuan dari kita menjalani kehidupan spiritual. Seperti tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kehidupan spiritual. Saya akan mencoba mengupas apa sih yang dimaksud kehidupan spiritual dalam konteks sesungguhnya tujuan kita hidup itu apa, ya. Karena seringkali banyak sekali manusia-manusia yang kehilangan arah, ya. Kehilangan arah tidak karena dia sebenarnya tidak tahu, tetapi kehilangan arah karena dia semata-mata hanya mengikuti tradisi-tradisi saja, mengikuti apa kata orang lain, mengikuti apa kata kitab suci, tanpa pernah merefleksikan semuanya itu ke dalam diri mereka, apakah dengan mengikuti tradisi-tradisi, apakah dengan mengikuti kata-kata orang lain, apakah dengan mengikuti pemimpin-pemimpin agama kita itu, apakah dengan bahkan mengikuti kitab apa yang diajarkan di dalam kitab suci kita, apakah semuanya itu kalau kita ikuti bisa menciptakan ketenangan dan kedamaian hati kita atau tidak? Seringkali manusia hanya menerima itu secara membabi buta saja, sehingga karena kemelekatannya akhirnya atas nama agama dipakai sebagai alasan untuk menyakiti makhluk lain. Atau bahkan atas nama agama, karena kemelekatan kita terhadap agama kita, akhirnya kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, setiap kejadian proses kehidupan yang hanya menimbulkan efek penderitaan, baik itu yang kita timpakan kepada orang lain ataupun penderitaan yang muncul dari kehidupan kita sendiri, maka ini semua adalah jalan yang salah di dalam kehidupan spiritual. Karena kehidupan spiritual tidak seperti itu. Kehidupan spiritual adalah satu kehidupan yang sangat mulia, sangat suci, yang diperlukan oleh semua makhluk untuk bisa berkembang. Tidak hanya Anda sendiri yang mempraktekannya akan berkembang, tetapi siapapun yang berada di sekeliling Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, teman-teman Anda, semuanya ikut berkembang karena kehadiran Anda. Inilah kehidupan spiritual. Oleh karena itu minggu lalu saya sudah menyampaikan satu pesan dari Buddha bahwa dengan menjaga orang lain kita menjaga diri kita sendiri, dan sebaliknya kita menjaga diri kita sendiri juga untuk menjaga orang lain. Jadi seseorang yang benar-benar menempuh kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas Buddhis, maka tidak hanya dirinya saja yang berkembang, tetapi juga orang sekelilingnya berkembang.
Menjalani kehidupan spiritualitas Buddhis tidak harus menjadi seorang yang berjubah, tidak harus menjadi seorang biku, bikuni, sayale, samanera, atau meninggalkan kehidupan keduniawian ini. Menjalani kehidupan spiritual Buddhis masih tetap saja bisa Anda jalani dengan posisi Anda saat ini, dengan pilihan Anda saat ini sebagai umat berumah tangga. Ya, karena ajaran Buddha tidak hanya diperuntukkan buat mereka yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, tetapi ajaran Buddha lebih diperuntukkan kepada mereka yang ingin mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap kehidupan ini, pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini. Ingat sekali lagi, seringkali saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa kebahagiaan dan pandangan salah tidak bisa berjalan sejalan. Artinya, kalau Anda masih mempunyai pandangan salah, kalau kita masih mempunyai pandangan salah, sudah bisa dipastikan kita menderita. Sudah bisa dipastikan. Dengan demikian kita juga bisa membalik kalimat tersebut. Kalau kita masih menderita di dalam kehidupan ini, masih mengalami stres, masih suka mengeluh, masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, masih menyalahkan dunia ini, ya, dunia di luar kita, ya, masih tidak bisa menerima apa yang terjadi di luar sana, maka sudah barang tentu hal-hal yang seperti ini akan memunculkan penderitaan. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita masih merasakan penderitaan, stres, depresi, ya, masih belum bisa menerima ke dunia ini apa adanya, maka sudah bisa dipastikan kita masih mempunyai pandangan yang salah. Paham? Karena pandangan yang salah akan selalu menciptakan konflik. Pandangan yang salah akan terus menciptakan pertengkaran. Pandangan yang salah akan terus menciptakan percekcokan, perselisihan pendapat. Mereka yang sudah memahami pandangan yang benar, sudah barang tentu mereka sudah akan terhindar dari percekcokan, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Mereka yang sudah mempunyai pandangan benar akan bisa menjalani kehidupan spiritual ini dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Nah, sekali lagi banyak sekali manusia yang tidak mempertanyakan ini semua. Apakah saya sudah menempuh kehidupan ini dengan cara yang benar? Apakah selama ini saya sudah menjalani sesuatu yang benar? Anda masih ingat contoh yang saya sampaikan? Sebenarnya ini contoh yang dilakukan entah di Amerika atau di sana, research tentang bagaimana seseorang hanya mengikuti tradisi saja, ya, seorang pasien yang menunggu di ruang pasien dokter dokter gigi atau apa, ya, pada saat bel berbunyi tet gitu dia langsung berdiri, ya. Ada orang baru tidak tahu apa-apa melihat teman sekelilingnya begitu mendengar bel berdiri lalu tet dia ikut berdiri. Bukankah itu Anda? Bukankah itu kita semua? Ya, kita tidak pernah mempertanyakan kenapa kalau bunyi bel saya harus berdiri. Pernahkah Anda mempertanyakan kenapa begitu Anda sudah berusia 20 tahun ke atas Anda harus menikah? Anda pernah mempertanyakan itu? Anda jangan membalas banting. Pernahkah mempertanyakan kehidupan ini harus jadi biku? Nah, saya jangan. Tidak boleh balas dendam. Paham nggak? Coba renungkan. Pernahkah Anda mempertanyakan bahwa di dalam kehidupan ini Anda harus menikah? Wajib untuk menikah? Pernah Anda mempertanyakan? Tidak kan? Anda menerimanya take it for granted karena tradisi Anda tradisi kita mengatakan demikian. Ya? Lihatlah, dari 300-400 orang di sini hanya satu saja yang berjubah. Berarti yang 300-400 ini adalah yang berdiri. Sementara saya begitu mendengar bunyi bel Anda berdiri, saya tetap duduk. Jadi banyak hal yang kita terima dari tradisi-tradisi kita tanpa pernah mengevaluasi apakah hal tersebut benar-benar akan memberikan kebahagiaan buat kita, memberikan kedamaian buat kita. Saya tidak mengatakan bahwa menikah adalah satu keputusan yang salah, ya, karena ya pernikahan juga bisa memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu sekali lagi semua penderitaan muncul karena pandangan salah. Ya. Nah,
Hanya pada saat Anda memunculkan pandangan benar, maka pada saat itu hati Anda akan tentram, damai, dan bahagia. Oleh karena itu, hadir di dalam kelas-kelas Dharma seperti ini akan sangat bagus sekali. Karena dengan 2 jam mendengarkan ceramah Dhamma, Anda akan mendapatkan perspektif yang baru, yang lebih positif. Anda akan meluruskan semua pandangan-pandangan yang bengkok. Lalu mari kita pertanyakan di dalam kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan spiritual ini apa yang harus kita lakukan? Apakah ya seperti yang sudah semua kita lakukan, menempuh jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, Universitas, Sarjana, S1, S2, S3 dan seterusnya, untuk mencari mengejar dunia ini, ya, yang tanpa pernah mungkin sebagian dari manusia menyadarinya bahwa proses mengejar dunia ini hanya akan memperkuat emosi-emosi negatif kita, akan memperkuat loba, dosa, moha. Ataukah sebaliknya, menjalani kehidupan spiritual ini adalah untuk bisa memahami kehidupan ini dengan benar. Inilah yang esensi dari pandangan benar, yaitu memahami kehidupan ini dengan benar. Memahami kehidupan ini dengan benar, menjalani kehidupan spiritualitas sesuai dengan ajaran Buddhisme adalah mencoba untuk menerima dunia ini apa adanya. Inilah pandangan benar. Tidak mencoba untuk merubah dunia ini seperti keinginan-keinginan kita supaya sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tidak mencoba untuk memaksa orang di sekeliling kita supaya bisa menjalankan atau mempunyai sifat seperti yang kita inginkan. Menjalani kehidupan spiritual Buddhis juga tidak berusaha untuk membuat dunia ini menjadi semuanya Buddhis. Bukankah itu satu usaha yang sia-sia? Memaksa orang lain untuk beragama Buddha, memaksa dunia ini untuk semua menjalankan peraturan-peraturan Buddhisme. Bukankah hal seperti ini jauh dari spiritualitas? Kenapa? Karena setiap usaha untuk memaksa orang lain, setiap usaha untuk memaksa dunia ini supaya mengikuti keinginan-keinginan kita, maka usaha-usaha tersebut pasti akan memunculkan ketegangan, pasti akan memunculkan perpecahan, pertengkaran, konflik, dan pasti akan memunculkan penderitaan, pasti akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan hati kita. Dunia ya seperti ini, ibaratnya dunia ini adalah taman. Taman itu indah karena ada banyak bunga, betul? Bayangkan kalau di dalam satu taman itu yang ada hanya satu pohon, katakanlah pohon seindah sakura saja. Satu taman luas isinya hanya sakura saja, kira-kira Anda bosan enggak? Lalu kalau Anda mempunyai uang dan ingin membuat taman, akankah Anda membuat taman Anda seperti itu, hanya satu bunga saja? Tidak. Hanya taman yang mempunyai banyak bunga, itulah taman yang indah. Jadi ini perumpamaan yang sangat indah sekali tentang kehidupan ini, bahwa kita semua itu berbeda-beda. Jangan pernah memaksa bunga mawar untuk menjadi bunga melati. Jangan juga sebaliknya memaksa bunga melati untuk menjadi bunga mawar, karena pasti bunga mawar yang Anda paksa untuk menjadi bunga melati akan kasihan lah, dia nangis, stres dia. Gimana, saya ini mawar kok dipaksa jadi bunga melati, Bante, gitu. Jadi perumpamaan tentang taman yang indah dengan bunga yang bermacam warna ini adalah perumpamaan yang tepat untuk dunia ini, bahwa dunia ini memang berisi dengan bermacam-macam perbedaan. Oleh karena itu, menjalani spiritualitas Buddhis, salah satu tokoh agama terkenal memberikan perumpamaan. Menjalani kehidupan beragama itu seperti seseorang masuk ke restoran, betul? Ya, Anda masuk ke restoran, kalau Anda ingin memesan apa makanan favorit Anda? Katakanlah apa? Apa sih makanan, saya udah lupa, makanan tiap hari ganti-ganti. Seperti yang Anda ketahui, saya udah nggak bisa memilih makanan saya, kan? Perut saya ini milik Anda. Anda mau nanti makan siang nanti saya apa, itu kan tergantung Anda. Betul tidak? Anda tadi dari rumah bawa apa, itu nanti yang akan saya makan. Jadi saya banyak lupa nama-nama makanan itu. Katakanlah Anda masuk ke restoran bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan Anda memesan, apa sih makanan yang enak? Bakso. Lihat,
perilaku orang-orang yang berada di restoran tersebut. Apakah orang-orang yang makan di restoran itu sibuk mengurusi makanan pesanan orang lain? Apakah mereka sibuk melototin makanan orang lain? Apakah mereka sibuk memaksa orang lain supaya memakan makanan sama dengan yang kita pesan? Tidak. Kita makan makanan kita sendiri, orang lain makan makanan mereka sendiri. Kita saling menikmati makanan kita sendiri. Kita tidak bisa membandingkan orang lain mau makan Nah, lupa lagi nama makanan apa sih? Kue tio, ya. Orang lain makan kue tio, kemudian Anda bandingkan lebih enak bakso ya dari kue tio, ya itu kan kita. Oh, dia juga mikirnya juga sama, enakan kue tio daripada bakso. Maka dunia akan berada dalam konflik kalau selalu memperbandingkan antara apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh orang lain. Kita sudah by nature, sesuai dengan karma kita sendiri, kita harus berbeda. Oleh karena itu menjalani kehidupan spiritualitas Buddhis bukan berusaha untuk membuat seluruh dunia ini beragama Buddha. Bukan untuk membuat seluruh restoran ini semua orang yang masuk harus makan bakso. Tidak. Karena kalau hal tersebut adalah tujuan dari spiritualitas Buddhis, percayalah Buddha 2600 tahun yang lalu pasti sudah melakukannya. Betul tidak? Apa yang beliau maha tercerahkan, manusia yang tercerahkan sempurna, ya pasti beliau akan berusaha untuk membuat seluruh dunia ini beragama Buddha, menjadi pengikut beliau. Tidak ada yang mungkin apapun. Kalau memang dunia ini harus satu, seragam, maka Sang Pencipta pasti akan menciptakannya seragam sejak dari awal. Tidak akan mengizinkan perbedaan-perbedaan itu muncul. Bukankah taman ini berbeda-beda karena memang sudah ada yang mengatur? Ya, kalau Anda mempunyai taman dan ternyata bunganya berbeda-beda, bukankah itu atas izin Anda? Bukankah tanaman itu tumbuh karena memang Anda sudah tempatkan di sana? Nah, kembali lagi bahwa dunia memang secara alamiah berbeda-beda. Oleh karena itu menjalani kehidupan spiritualitas Buddhis bukan untuk membuat dunia ini seragam, tetapi sebaliknya menjalani kehidupan spiritualitas Buddhis adalah untuk memahami bahwa kehidupan ini berbeda-beda, dan kemudian next step-nya adalah menerima perbedaan itu dengan penuh kelapangan, dengan penuh lapang dada. Karena ya hanya dengan cara yang seperti itulah maka akan memunculkan kedamaian hati kita. Dengan cara yang seperti itulah maka bunga cinta kasih kita akan tumbuh. Cinta kasih untuk mengapresiasi, untuk menghormati bahwa manusia mempunyai pilihan yang berbeda-beda yang harus saya hormati. Dan lihatlah, pada saat Anda membuka diri terhadap segala kemungkinan seperti itu untuk menerima bahwa kita semua berbeda-beda, mempunyai tujuan yang berbeda-beda, pilihan yang berbeda-beda, efeknya kualitas hati ini menjadi makin positif, makin penuh cinta kasih. Cinta kasih adalah energi mental, energi spiritual yang hanya mengharapkan orang lain bahagia, energi spiritual yang mengharapkan orang lain bisa menikmati kue tionya dengan baik, mengharapkan orang lain bisa menikmati bakso pesanannya dengan baik, hanya mengharapkan kebahagiaan saja. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima kehadiran orang lain, kita tidak bisa menerima perbedaan orang lain, akankah cinta kasih itu muncul? Tidak. Karena ketidakmampuan untuk menerima kehadiran orang lain atau menerima perbedaan orang lain muncul dari ego. Ego yang besar, bukan muncul dari kebenaran. Seringkali orang karena delusi berkhayal mengatasnamakan kebenaran memaksa orang lain supaya bisa ikut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda hanya akan bahagia dan damai kalau seluruh manusia di dunia ini beragama Buddha? Kalau Anda berpikir bahwa kedamaian Anda baru akan tercapai seandainya dunia ini semua manusia beragama Buddha, maka itu adalah harapan yang sia-sia. Karena saya bisa jamin pada saat bahkan katakanlah seluruh manusia ini beragama Buddha, Anda akan terus bertengkar. Anda akan mulai mencari-cari kesalahan. Yang benar itu baca paritanya seperti ini. Yang benar itu aliran Mahayana. Yang benar ini meditasinya begini dan begitu dan lain sebagainya. Ya, lihat.
Jangan pernah berkhayal bahwa Anda baru akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan kalau semua dunia ini sudah sesuai dengan idealisme Anda. Tidak. Karena bahkan pada saat dunia ini sudah menuruti keinginan Anda akan berubah terus. Karena nafsu-nafsu keinginan itu sifatnya adalah mencari sesuatu yang baru. Pada saat satu keinginan Anda terpenuhi, maka akan muncul keinginan yang lain. Pada saat keinginan kedua itu terpenuhi, maka akan muncul keinginan-keinginan yang lain. Terus keinginan ini akan mencapai objeknya yang baru. Nafsu-nafsu Anda akan mencari sesuatu yang baru. Oleh karena itu dengan sangat tepat sekali diberikan perumpamaan di dalam kitab-kitab kita bahwa nafsu keinginan, memenuhi nafsu keinginan kita itu seperti Anda sedang haus, kemudian Anda minum air yang asin, air laut, air samudra. Apa yang terjadi? Seseorang yang kehausan kemudian dia minum air laut. Yang terjadi bukannya kehausannya itu akan terobati, tetapi bahkan sebaliknya akan membuat dia makin haus lagi. Keinginan-keinginan Anda, sadarilah, pahamilah bahwa sifat nafsu keinginan itu adalah tidak pernah terpuaskan. Jadi hati-hati dengan kekotoran batin kita sendiri. Hati-hati dengan emosi-emosi negatif kita sendiri yang selalu setiap saat membohongi kita. Membohongi dalam artian, bukankah pada saat Anda sedang menginginkan sesuatu, Anda berpikir, kalau keinginan saya ini terpenuhi, nanti saya akan bahagia selama-lamanya? Betul tidak? Bahkan pada saat Anda dipinang oleh suami, atau Anda menikah di hari itu, bukankah Anda berpikir bahwa setelah menikah saya akan bahagia selama-lamanya? Betul tidak? Nggak ada yang jawab? Betul tidak? Betul ya? Terbukti enggak? Ya. Enggak terbukti? Enggak ya? Semua menjawab enggak loh. Ada yang komplain, ada yang berbeda, protes? Enggak ada loh. Kenapa tidak terbukti? Apakah itu salah pasangan Anda? Tidak, salah Anda. Anda yang mengharapkan terlalu tinggi suami atau istri Anda. Suami Anda adalah guci retak 1000. Betul tidak? Dan Anda tidak menyadari itu bahwa suami istri Anda adalah guci retak 1000. Anda lupa, Anda memaksa suami atau istri Anda untuk menjadi guci yang tanpa retak. Padahal tidak ada. Yang namanya putu jana, namanya orang yang belum tercerahkan. Buddha aja mengatakan orang yang belum tercerahkan itu seperti orang gila. Jadi sadarilah itu dengan baik. Nah, yang menarik adalah pada saat kita mampu menyadari, Anda mampu menyadari bahwa suami istri Anda itu adalah guci retak 1000, ternyata malah kesabaran muncul. Keindahan kehidupan akan mulai terlihat. Cinta kasih akan mulai tumbuh. Kewelas asian akan mulai tumbuh. Kebijaksanaan akan mulai tumbuh dan Anda menciptakan surga di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Inilah kehidupan spiritualitas Buddhis, bukan memaksa orang lain untuk yang retaknya 1000 menjadi retak 500, tidak. Terimalah apa adanya dia. Terimalah apa adanya dia dengan segala kekurangannya. Apa yang Anda harapkan dari suami? Apakah kayaknya saya salah milih suami yang ini? Saya mau ganti suami, boleh nggak Bante? Ya orangnya kan beda memang, tapi kan namanya tetap suami. Suami di mana-mana ya seperti itu. Apa yang Anda harapkan? Mau ganti orang tetap aja dia suami. Ya seperti itu. Bukan mengganti suami, tapi ganti cara pandang Anda. Ganti cara pandang Anda supaya bisa menerima suami atau istri Anda itu dengan lebih baik lagi. Ya tapi suami saya kurang ganteng Bante gitu. Kayaknya enak loh kalau punya suami ganteng gitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, para cewek itu tanya teman-teman perempuan Anda yang suaminya ganteng-ganteng, makan hati nggak punya suami kayak gitu? Bener nggak? Makan hati nggak sih? Lebih baik punya suami yang biasa-biasa aja, nggak ganteng, nggak ada yang goda, aman. Anda lepas kemana-mana aman, pasti pulang kembali ke rumah dalam keadaan
Pulang kantor tepat waktu pasti, udah nggak molor-molor. Sama kalau Anda ya kayaknya enak lo punya istri secantik artis Korea gitu. Anda tanyalah suami yang punya istri cantik itu makan hati nggak? Itu kan mereka sudah mendirikan klub itu, ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Takut kehilangan istri, akhirnya dia mengikuti apa yang diminta oleh istrinya. Nah, kembali lagi, menjalani kehidupan spiritual bukan untuk memaksa, atau bahkan bukan untuk memaksakan semua keinginan-keinginan kita harus terpenuhi, dengan berpikir hanya setelah keinginan-keinginan saya terpenuhi maka saya akan hidup bahagia. Hanya setelah keinginan-keinginan saya terpenuhi maka saya akan bisa menjaga kedamaian hati kita. Ini salah total. Salah. Menjalani kehidupan spiritual adalah untuk bisa menerima segala sesuatu itu apa adanya dengan lapang dada, dengan memaafkan. Kalau ada orang lain berbuat salah, kasar terhadap kita, ya kita terima. Ya ibaratnya Buddha mengatakan seperti tanah itu loh. Seperti tanah bumi ini, ya. Bumi ini kan diam saja. Mau dikencingin anjing, dikencingin kucing, kotoran, orang buang kotoran di situ, bumi ini diam saja. Jadi Anda pun juga harus mempraktekkan diri Anda seperti bumi, ya. Kalau suami Anda buang kotoran, ya terimalah dengan lapang dada. Karena hanya dengan kemampuan menerima dengan lapang dada seperti itu, maka kedamaian hati akan bisa muncul. Jadi sekali lagi, menjalani kehidupan spiritual membutuhkan pandangan yang benar, ya. Menjalani kehidupan spiritual Buddhis, sekali lagi saya akan mencoba untuk rangkumkan lagi apa yang dari tadi sudah saya sampaikan, bahwa menjalani kehidupan spiritual Buddhis bukan masalah bagaimana Anda bisa membuat dunia ini seragam, bukan tentang bagaimana membuat semua orang mengikuti keinginan-keinginan Anda, bukan membuat bahwa semua keinginan Anda terpenuhi, karena sifat dari samsara itu adalah retak seribu. Apa sih maksud dari retak seribu? Akan banyak kekurangan di dalam kehidupan ini. Memang nature-nya seperti itu. Di dalam kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan, ya Buddha hanya mengajarkan bahwa jati, piduka dan seterusnya, kehidupan adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah penderitaan, berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan, bertemu dengan orang yang tidak kita sukai adalah penderitaan. Secara singkat dikatakan oleh Buddha, dirangkum bahwa segala sesuatu, 5 agregat yang menjadi objek dari kemelekatan kita itu adalah penderitaan. Dan ini harus dipahami. Yang menjadi objek kemelekatan, masalahnya adalah di kemelekatan kita. Kita terlalu menggenggam dunia ini. Kita ingin mengendalikan dunia ini. Anda ingin mengendalikan suami, istri, anak-anak Anda, bisnis Anda, dan lain sebagainya. Anda tidak bisa melepas dunia ini. Kalau kita menggenggam, maka samsara menjadi retak seribu. Kalau kita melepas, maka samsara menjadi indah sekali. Jadi sekarang yang menjadi tugas yang harus kita lakukan adalah, Buddha mengatakan bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan tadi harus kita pahami, bukan harus ditolak, bukan harus dibentuk supaya sesuai dengan idealisme kita, ya. Karena memang sudah menjadi sifat dari samsara itu retak seribu. Nah, pada saat kita mampu memahami bahwa samsara ini berisi hal-hal yang seperti itu, maka yang terjadi sangat luar biasa, bahwa ternyata hidup menjadi lebih ringan, hidup menjadi lebih damai, hidup lebih bisa menerima perbedaan. Hidup sudah tidak ada lagi misteri di dalam kehidupan ini. Artinya misteri itu, kalau satu saat misalkan suami Anda kok tiba-tiba marah-marah, Anda sudah tidak kaget lagi. Betul tidak? Kan umataka. Apa umataka tadi? Orang gila. Kalau istri Anda tiba-tiba pulang kantor kok marah-marah, Anda sudah tidak kaget lagi. Kenapa? Karena umataka. Anda semua ini termasuk saya. Termasuk saya juga umataka. Nah, kemampuan untuk menerima hal yang seperti ini efeknya ternyata sangat positif sekali, yaitu meta kita muncul, cinta kasih kita muncul yang hanya mengharapkan makhluk lain untuk bisa hidup bahagia. Dan sebaliknya, Anda ingat Brahma Wihara akan berkembang. Yang kedua adalah
meta karuna, kewelas asihan kita akan berkembang. Kewelas asihan pada saat melihat ada seseorang sedang mengalami kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya, kita akan mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Ya, seperti saat ini di Aceh itu ada gempa bumi, maka kita akan dengan spontan mengulurkan tangan kita untuk membantu semampu kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah metta karuna mudita, ya, bergembira pada saat melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik. Tadi pagi saya melihat dari atas para abdi dhamma sedang memasang. Anda nanti kalau keluar mungkin melihat sesuatu yang berbeda, sedang memasang tenda gitu. Saya di atas sadu, sadu. Saya nggak perlu memasang tendanya, gitu, cukup sadu, sadu. Ya, nah dengan memahami hal-hal yang seperti itu, ya, dengan baik, maka lihat kita akan mulai semakin jauh dari konflik, jauh dari pertentangan, jauh dari percekcokan, jauh dari permusuhan, karena kita menyadari bahwa kita semua berbeda. Kita semua berbeda. Anda dan suami atau istri Anda adalah manusia yang berbeda, yang mempunyai hobi sendiri-sendiri, ya, yang mempunyai pilihannya sendiri-sendiri. Tugas Anda adalah menghormati pilihan orang lain dan mendukung pilihan orang lain. Semoga kamu dengan pilihan kamu bisa berbahagia. Semoga dengan kue tio kamu bisa gemuk. Bisa berkembang, berarti kan gemuk, ya. Nah, dengan niatan yang positif seperti itu mengembangkan, harus dilatih, ya. Ibaratnya taman 4 bunga Brahma Wihara, yaitu metta, karuna, mudita, dan yang terakhir UPK. UPK itu apa sih? UPK itu kan ketenangan, keseimbangan, ya. Pada saat seseorang sedang mengalami penderitaan dan Anda sudah mencoba untuk menolong dengan karuna Anda kembangkan, kok ternyata penderitaan orang tersebut kok tidak berkurang, malah bertambah, maka Anda kemudian merenungkan bahwa semua makhluk lahir pemilik dari karmanya masing-masing, ya. Meskipun kami sudah menolong tetapi tetap saja tidak bisa membantu dia untuk keluar dari kesulitannya. Ya, akhirnya apa? Anda tidak jatuh dalam kesedihan, Anda tidak jatuh dalam stres, depresi, Anda tidak jatuh dalam satu pertanyaan-pertanyaan. Ini orang ini emang nggak tahu diri, udah kita bantu masih aja susah terus sampai hari ini gitu. Hah? Bukan. Tujuan Anda di dalam membantu apapun adalah bukan untuk membuat makhluk atau siapapun yang Anda bantu itu bisa keluar dari kesulitannya. Karena dia bisa keluar dari kesulitannya atau tidak, itu sangat tergantung pada karma masa lalu dia juga. Ada makhluk-makhluk tertentu yang walaupun seluruh dunia ini telah membantu dia, tetapi tetap saja dia tidak bisa berkembang. Ya, karena ada karma masa lalu yang menghalangi dia. Oleh karena itu pada saat kita mengalami kejadian yang seperti itu, kita merenungkan, ya, sabe sata kama saka kama dayada kama yoni dan seterusnya. Ya, bahwa semua makhluk memang lahir pemilik dari karmanya sendiri, ya, lahir dari karmanya sendiri dan seterusnya. Nah, jadi kualitas-kualitas hati yang baik, yang positif, yang seperti itulah yang harus kita latih dengan cara mengarahkan batin kita ini untuk menerima perbedaan-perbedaan, dengan cara mengarahkan batin kita ini untuk terus mendukung kebahagiaan orang lain, bukan memaksakan pendapat-pendapat kita, bukan menekan orang lain supaya sesuai, ya, dengan kita, bukan untuk menghancurkan orang lain yang berbeda dengan kita, tetapi sebaliknya memberikan dukungan yang penuh. Meskipun kamu memilih memakan kue tio, saya akan penuh, dukung Anda secara penuh. Kalau perlu saya akan bayarin kamu. Ya, boleh nggak saya bayarin kue tionya? Hah? Jadi kita mendukung apapun yang menjadi pilihan orang lain, bukan sebaliknya mencela pilihan-pilihan orang lain. Nah, kembali lagi, jadi dengan menjalani kehidupan spiritual, itu bukan masalah bagaimana dunia ini nanti memperlakukan kita, atau bagaimana dunia ini bentuknya seperti apa, apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tetapi sebaliknya, menjalani kehidupan spiritual adalah lebih kepada bagaimana kita mensikapi dunia ini.
Lebih kepada bagaimana saya memperlakukan dunia ini. Apakah saya memperlakukan dunia ini dengan kemarahan, dengan kebencian, atau sebaliknya saya memperlakukan dunia ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kewelas asihan, dengan penuh simpati, dengan penuh ketenangan dan keseimbangan, atau bagaimana? Tetapi tentu saja untuk mempunyai kualitas-kualitas batin yang positif, ya, kualitas-kualitas batin yang positif seperti cinta kasih dan lain sebagainya, itu bukanlah sesuatu hadiah yang kita peroleh dari sejak kelahiran kita. Tetapi sebaliknya, itu semua adalah bunga di dalam taman hati kita yang harus kita rawat, harus kita sirami, harus terus kita beri pupuk supaya berkembang. Lalu bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya terus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Misalkan nanti di depan pada saat abdi dhamma membagikan makanan, Anda mencoba untuk membantu mereka, meringankan pekerjaan mereka, meringankan beban mereka. Atau sebaliknya melakukan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang belum dilakukan oleh orang lain, ya. Atau kemudian juga mengucapkan kata-kata yang baik, gitu, ya. Bahkan kadang ya, kalau Anda bertemu dengan orang yang sedang sibuk seperti abdi dhamma nanti di luar mempersiapkan makanan atau mencuci piring, ya. Pada saat Anda melihat ada seseorang yang sibuk seperti itu, Anda mendekat dan Anda ucapkan kata-kata, ada yang bisa saya bantu. Dan Anda hayati kata-kata tersebut. Anda renungkan kata-kata tersebut. Efek apa yang ditimbulkan oleh kata-kata tersebut? Kalau Anda melakukannya dengan benar, hanya dengan niat ada yang bisa saya bantu, ya, maka lihat ada transformasi di dalam batin Anda. Batin Anda mendadak menjadi lembut. Batin Anda mendadak menjadi penuh cinta kasih, menjadi penuh kewelas asihan yang ingin membantu orang lain keluar dari masalahnya. Ya, bahkan dalam pesan-pesan SMS atau apa, kalau ada seseorang menghubungi Anda dan kemudian Anda hanya mengucapkan ada yang saya bisa bantu, dan Anda ucapkan itu dengan tulus, lihatlah transformasi batin pun terjadi. Hati Anda mendadak menjadi sangat lembut, tidak kaku lagi, dan Anda jauh dari emosi-emosi yang negatif. Atau dengan cara yang lain, kalau tadi dengan ucapan atau dengan tangan Anda membantu orang lain, Anda juga cukup bisa mengembangkan bunga-bunga cinta kasih, kewelas asihan dan lain sebagainya itu dengan bercakap-cakap dengan dia atau menatap wajah dia, dan Anda pancarkan meta cinta kasih melalui mata Anda, ya. Nanti Anda di depan gitu ya, Anda tatap satu-satu gitu. Pancarkan meta Anda, pancarkan cinta kasih Anda. Caranya bagaimana? Dengan mengucapkan di dalam hati, semoga kamu berbahagia, semoga kamu berbahagia, sesungguhnya kamu suami yang baik, sesungguhnya kamu istri yang baik, sesungguhnya kamu anak-anak yang baik. Semoga dengan semua yang kamu lakukan ini kamu bisa menjadi bahagia. Inilah tujuan dari kehidupan spiritual. Senantiasa mendukung kebahagiaan orang lain, bukan memaksakan pendapat kita sendiri yang hanya akan membuat ego kita menjadi semakin besar. Menjalani kehidupan spiritualitas adalah dengan melepaskan ego, melakukan pekerjaan yang tanpa memikirkan untung ruginya untuk diri kita sendiri, tetapi sebaliknya melakukan sesuatu semata-mata demi kebahagiaan orang lain, supaya orang lain bisa keluar dari kesulitan-kesulitannya, mengapresiasi atas keberhasilan dan kesuksesan yang telah mereka capai. Bukan sebaliknya, kalau ada orang sedang berhasil, sedang sukses, kita iri hati. Kita harus melatih, semuanya ini harus kita latih. Jadi nanti juga keluar, lihat abdi dhamma, ucapkan sadu, sadu, sadu. Ya, pada saat Anda menerima makanan dari abdi dhamma juga Anda harus terima dengan baik, ucapkanlah sadu. Anda harus melatihnya supaya pohon ini, supaya bunga ini tumbuh. Ya, jangan cuek aja, jangan lewatkan kesempatan apapun ya tanpa Anda pakai untuk sebagai satu kesempatan untuk menumbuh kembangkan kualitas hati Anda. Dan inilah mengapa saya ingin kita semua sebagai satu komunitas ini bisa tumbuh bersama-sama, ya, karena sesungguhnya kita mempunyai tujuan yang sama. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini.
Tujuan kita universal, satu untuk semuanya. Tetapi jalan kita bisa berbeda-beda, pilihan kita bisa berbeda-beda, tetapi semua mengarah kepada satu tujuan yang sama. Ya, oleh karena itulah, dengan terus-menerus menyadari bahwa kita semua itu mempunyai keinginan yang sama, tujuan yang sama, kita semua juga tidak ingin untuk menerima celaan dari orang lain, kemarahan dari orang lain, kita tidak ingin menerima penderitaan yang ditimbakan oleh orang lain kepada kita, maka demikian pula lah juga orang lain tidak ingin kita marahi, tidak ingin kita cela, tidak ingin kita kekang, tidak ingin kita batasi keinginan kita. Beberapa hari yang lalu ada seorang umat yang datang kepada saya menyampaikan tentang kondisi anaknya, ya, yang butuh pertolongan. Dan pada waktu itu saya mengatakan, saya kadang mempunyai satu pendapat, ini pendapat pribadi saya, bahwa orang tua terhadap anak lebih baik memanjakan daripada menekan anak. Manjakanlah anak-anak Anda, karena dengan memanjakan anak-anak Anda, maka dia akan bisa tumbuh subur. Ya, ajarkan dia pengertian yang baik, dan setelah itu berikan cinta kasih Anda, berikan kewelas kasihan Anda, dibandingkan Anda mendidik anak Anda dengan cara yang keras, dengan disiplin yang tinggi, memaksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Ingat, kalau anak Anda itu memang lahirnya harus menjadi bunga melati, kalau Anda paksa menjadi bunga teratai, anak itu akan stres. Ya, tugas dari orang tua hanya memastikan bahwa dia menjadi bunga melati yang baik, bukan memaksakan pendapat kita. Kadang orang tua merasa lebih tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, tapi sadarkah kita bahwa anak-anak Anda itu juga sudah mempunyai tabungan karmanya sendiri-sendiri, sudah mempunyai kecenderungannya sendiri-sendiri. Yang paling bisa Anda ajarkan kepada dia adalah untuk menjaga moralitas yang baik, ya, untuk menegakkan kejujuran, untuk menjauhi kebohongan, untuk menegakkan kebenaran. Itu adalah nilai-nilai universal, atau untuk melatih cinta kasih, kewelas kasihan dan lain sebagainya. Bukan dengan jangan kemudian mengatasnamakan saya sebagai orang tua yang berhak mendidik anak, lalu Anda mengekspresikan kemarahan Anda mengekspresikan kebencian Anda. Saya sudah melihat beberapa contoh seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang keras, ya, penuh kemarahan. Orang tuanya mendidiknya dengan kemarahan, ya. Banyak dari mereka tidak tumbuh dengan baik. Ya, mereka menjadi pribadi yang penakut, cinta kasihnya tidak berkembang karena mereka tidak mendapat cinta kasih itu sendiri dari orang tuanya. Mereka takut tampil di depan umum dan lain sebagainya, menjadi anak yang minder. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang menerima cinta kasih secara penuh dari orang tuanya, saya melihat mereka tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi saya katakan kepada umat yang datang kepada saya beberapa hari yang lalu, lebih baik kita ini mendidik anak dengan memanjakannya dengan meta, karuna, mudita, upeka, cinta kasih, kewelas kasihan, simpati, dan kemudian ketenangan dan keseimbangan. UPK pada saat anak-anak Anda tidak menuruti keinginan Anda harus menumbuh kembangkan UPK. Nah, dengan terus-menerus bersikap yang positif seperti itu, maka kualitas hati Anda akan tumbuh, ya. Semua emosi-emosi yang positif ini adalah ibaratnya bunga yang perlu Anda sirami terus setiap hari, perlu Anda latih terus setiap hari, ya. Bahkan dalam hal yang sepele saja, berdana, ya. Kan ini latihan yang paling dasar di dalam Buddhism itu kan berdana, kan. Itu pun harus kita latih. Dana bukanlah satu hadiah yang kita terima bahwa dengan kelahiran kita sebagai manusia maka kita akan mudah untuk berdana. Tidak. Berdana harus kita latih secara pelan-pelan karena di dalam tahapan latihan spiritual Buddhis, berdana adalah tahapan yang paling mendasar. Ya, kenapa mendasar? Karena ini adalah tahapan yang paling mudah untuk dilakukan dan siapapun bisa melakukannya. Tidak hanya umat Buddha saja yang melakukan berdana, umat agama lain juga melakukan berdana. Tetapi walaupun demikian, kita harus melatihnya. Cara melatihnya apa? Dengan setiap kali ada kesempatan kita harus berjuang untuk bisa melepaskan
kepemilikan kita demi untuk membantu orang lain, seperti yang saat ini sedang terjadi bencana alam di Aceh. Bukankah itu kesempatan yang baik untuk menolong mereka? Itu bukan yang sebaliknya. Ya, Anda pernah dengar cerita ini, cerita lama saya ini, kebetulan saya teringat cerita tentang berdana. Cerita ini adalah cerita tentang uang 100.000 rupiah dan uang 1.000 ya? Atau koin 100 masih ada? 1.000 ya? 1.000 rupiah masih ada ya? Nah, oke. Saya udah lama nggak lihat uang juga, nggak tahu saya. Cerita ini buat Anda yang sudah mendengarkan, bagus sekali Anda menyegarkan ingatan Anda lagi. Tapi buat Anda yang belum pernah mendengar, karena ini cerita lama saya. Cerita ini adalah tentang cerita uang 100.000 dan uang 1.000 rupiah. Pada suatu hari, mereka adalah sahabat lama ya, yang juga sudah lama berpisah, tidak pernah berjumpa. Sampai hari itu mereka berdua bertemu, saling bertegur sapa. Hai uang 100.000, apa kabar? Uang 100.000-nya menjawab, wah kabar saya bagus sekali. Selama ini sejak kita bertemu yang terakhir ya, sampai hari ini kehidupan saya sudah perfect, semuanya sempurna, indah sekali. Maksud kamu bagaimana? Uang yang 1.000 itu bertanya gitu. Ya, sejak kita berpisah dulu itu, kehidupan saya selalu berada di tempat-tempat yang indah gitu. Satu hari saya berada di mall yang termegah, hari yang lain saya berada di diskotik, hari yang lain lagi saya sempat berada diajak pergi ke luar negeri gitu. Semua kehidupan hanya berisi hal yang indah. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri, uang 1.000 rupiah? Uang 1.000 rupiahnya pada saat ditanya wajahnya mendadak gloomy, murung. Dia menjawab, aduh kehidupan saya berbeda dengan kamu. Kalau kehidupan kamu penuh dengan keindahan, kehidupan saya monoton sekali. Monoton bagaimana? Ya hanya begitu-begitu saja. Maksudnya bagaimana? Kamu tahu enggak, sejak kita berpisah beberapa tahun yang lalu, kehidupan saya hanya berpindah dari satu kotak dana ke kotak dana yang lain. Itu kan uang 1.000 Anda. Kadang saya berada di kotak dana Damawiyari, kadang saya berada di kotak dana di pinggir jalan untuk perbaikan jalan, kadang saya berada di kotak dana di depan apotek, di depan mall. Dari satu kotak ke kotak yang lain. Aduh, hidup saya emang monoton sekali. Kamu beruntung sekali mempunyai kehidupan yang indah. Jadi lihatlah, berdana pun harus dilatih ya. Berikan kesempatan kepada uang 100.000 untuk menikmati kotak dana. Untuk menikmati kotak dana itu seperti apa? Dia butuh kehidupan spiritual. Semakin besar nilai uang Anda yang ada pada Anda, mereka semakin membutuhkan kehidupan spiritual. Ya, kalau uang 1.000 rupiah sudah tidak membutuhkannya lagi, sudah sering dia di kotak dana. Anda sudah sering ya. Itu cerita versi pertama. Cerita versi kedua, pada suatu hari di sebuah wihara, setelah damatok ya, seperti biasa pengurus memberi kesempatan umatnya untuk mempraktekkan dana paramita. Ya, dana paramita, lagunya udah disetel nih lagu ya. Terus kemudian apa itu namanya? Kantong ya. Kantong dananya udah mulai diedarkan gitu. Ya, satu persatu dari ujung sana berjalan begitu sampai ke satu saat di dalam barisan deretan umat ini ada umat yang sangat stingy gitu. Meskipun dia adalah orang yang penampilannya baik ya, dari golongan yang baik, pengusaha yang sukses sekali, sangat terkenal di Jakarta ini. Ini hanya cerita loh, bukan merujuk kepada siapapun. Yang pasti bukan Anda lah ya. Tetapi dia ini terkenal sangat perhitungan gitu. Karena prinsip dia hanya orang yang kikir lah yang bisa kaya raya. Ini kan juga pemahaman yang salah. Orang yang kaya raya bukan didapat dengan cara kekikiran. Ya, kaya raya adalah buah dari kemurahan hati. Kaya raya adalah buah dari berdana. Kaya raya tidak pernah menjadi buah dari kekikiran.
Jadi kalau Anda ingin kaya, Anda harus berdana malah. Tetapi orang ini pandangannya salah gitu. Kan saya ingin kaya gitu. Jadi dia seumur hidup, ya dia itu tadi memberi kesempatan uang 1.000 untuk berpindah dari satu kotak ke kotak dana yang lain gitu. Mengeluarkan bahkan uang 10.000 saja untuk berdana, dia sayang sekali gitu. Dia sayang sekali, ya dia mikir gitu. Nah, nah sampai pada suatu saat ya, pada saat kantong dananya itu udah sampai ke dia mengambil dompetnya itu kan dari dalam, dilihat nih ada uang 100 ribuan banyak gitu. Cari lama akhirnya ketemu nih yang 1.000. Ya, dia danakan yang 1.000, masukkan kotak dana kan, dompetnya masuk lagi ke kantong. Kemudian kan seperti biasa kantong dananya diserahkan ke sebelahnya kan. Pada saat dia mau menyerahkan, mendadak orang di belakangnya menepuk bahu dia, menepuk gitu. Dan sambil tersenyum dia menyerahkan uang sekepok, 100 ribuan sekepok. Dia kagum dengan orang tersebut. Wow, ternyata di dunia ini ada orang yang murah hati seperti dia. Melihat penampilannya biasa-biasa saja, bukan dari orang kaya, tetapi uang sekepok mau didanakan, dititipkan kepada saya. Ini pasti orang yang sudah mencapai kesucian ini. Akhirnya karena lagunya sudah berputar terus, dia terima uang sekepok tadi, sekepok ratusan ribu. Kemudian dia masukkan ke kantong dana, dan kantong dana dia serahkan ke belakang. Singkat cerita sampai lagu selesai, dan begitu keluar sambil makan dia mencari orang tadi. Ini pasti guru spiritual yang baik ini. Saya akan belajar dari dia bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang selfless seperti itu. Tidak mementingkan diri sendiri, walaupun dari penampilannya dia adalah orang yang kekurangan, tetapi segepok uang ini, oh ini sudah kelewatan dia bin. Karena buat dia ini sangat tidak mungkin. Jangankan segepok 100 ribu, 10 ribu saja dia berat untuk mengeluarkannya. Ya, sampai makan siang dia cari orang tersebut dan dia tanya, Pak, saya bangga loh dengan Bapak, saya kagum dengan Bapak itu. Bagaimana Bapak bisa mendanakan uang sebanyak itu? Pak, orang tuanya bengong, maksud anak muda apa gitu. Loh, bukannya tadi Bapak memberikan sekepok uang itu untuk saya serahkan ke wihara ini gitu. Yang tadi, nak, itu tadi uang kamu sendiri yang jatuh, nak. Dan mendadak dia pingsan. This is too much. Hari ini too much ini. Ya, jadi kekikiran harus dilawan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau Anda masih mempunyai sifat-sifat seperti ini, Anda harus tidak memberi kesempatan kekikiran untuk tumbuh berkembang. Sebaliknya, Anda memberi kesempatan untuk kemurahan hati supaya tumbuh dan berkembang. Jadi inilah kehidupan spiritual, mengembangkan kualitas-kualitas hati yang selfless. Hanya mengharapkan makhluk lain berbahagia, hanya mengharapkan supaya makhluk lain bisa keluar dari penderitaan, hanya mendukung supaya orang lain bisa mempertahankan kebahagiaannya. Hanya bisa pada saat kita bisa menerima perbedaan pilihan dari orang lain, perbedaan agama orang lain. Ingat, Anda tidak akan mencapai kedamaian dan kebahagiaan kalau Anda masih berpikir bahwa kedamaian dan kebahagiaan baru akan tercapai kalau seluruh dunia ini beragama Buddha. Maka itu adalah harapan yang sia-sia. Karena bahkan pada satu hari, meskipun dunia ini semua beragama Buddha, Anda pasti masih saja mencari-cari kesalahan. Karena itu adalah kebiasaan Anda. Kebiasaan dari kekotoran batin akan selalu mencari objek yang baru. Kalau sudah tidak ada yang diajak berantem, dia akan mencari orang lain yang mau diajak berantem lagi. Jadi dengan terus mengembangkan sifat yang selfless seperti itu, ya, selalu melakukan sesuatu semata-mata demi orang lain, demi kebahagiaan orang lain, tanpa pernah mempertimbangkan untung dan ruginya buat kita sendiri, maka secara perlahan-lahan bunga di taman ini akan tumbuh subur. Bunga cinta kasih tumbuh subur, bunga kewelasasian tumbuh subur, kesabaran dan kebijaksanaan akan tumbuh subur. Dan lihatlah, ternyata rahasia kebahagiaan pun ada di sana. Bahwa ternyata
Rahasia dari kedamaian dan kebahagiaan bukan pada saat muncul bukan pada saat semua keinginan kita terpenuhi. Muncul bukan pada saat semua orang mengikuti keinginan-keinginan kita. Muncul pada saat bukan pada saat dunia ini berhasil kita paksa untuk menjadi seperti ini atau seperti itu. Tetapi ternyata kedamaian dan kebahagiaan muncul pada saat kita bisa menerima bahwa dunia ini memang berbeda, bahwa taman ini terdiri dari bermacam-macam bunga yang masing-masing mempunyai keindahannya sendiri-sendiri. Cinta kasih Anda kepada suami dan istri Anda tidak akan muncul hanya pada saat suami atau istri Anda itu menjadi pribadi seperti yang Anda inginkan sesuai dengan idealisme Anda. Tapi cinta kasih Anda terhadap suami atau istri Anda muncul pada saat Anda mampu menerima bahwa suami dan istri Anda adalah guci yang retak 1000, manusia yang banyak kekurangannya, ya, yang kadang-kadang kalau tidur ngelindur. Kalau tidur, tempat tidurnya Anda mungkin ditendang-tendang. Atau yang kadang-kadang tiba-tiba pulang kerja marah-marah. Ingat, kalau suami atau istri Anda tiba-tiba marah-marah, maka ingat kata-kata Buddha, ummatako wiya pudujano. Pudujana itu seperti orang gila. Demikian pula suami istri Anda. Tetapi pada saat Anda mampu menerima hal yang seperti itu, lihat, Anda menjadi makin positif, bukan merendahkan. Anda muncul cinta kasih Anda memunculkan kewelas asihan di dalam hati Anda yang ingin membantu dia keluar dari kemarahannya, ingin membantu dia keluar dari kesulitannya, dan Anda menerima dia apa adanya, dan pada saat itu ya Anda pun membuat dia merasa nyaman, damai dan bahagia karena Anda adalah pasangan yang mengerti bagaimana untuk mematikan api kemarahan dan kebencian yang sedang berkobar-kobar di hati dia. Jadi itulah kehidupan spiritual. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda dan memberikan perspektif yang berbeda di dalam kehidupan ini. Ingat, di dalam kehidupan ini nikmatilah makanan-makanan Anda sendiri. Ya, jangan memaksa orang lain makan makanan Anda. Ya. Jangan juga mengkritik kenapa orang lain makan makanan yang berbeda. Nikmatilah apa yang menjadi pilihan Anda dan kemudian hormatilah pilihan-pilihan orang lain. Terima kasih.